Sobat Vokasi, saat ini kita melesat di Lampung. Selamat datang di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat. Bersama saya, Reni Wahyuningsih, sebagai host pada episode kita kali ini. Sekarang kita akan membahas judul penelitian Rancang Bangun Sistem Kandang Sapi Cerdas guna peningkatan produktivitas pertumbuhan sapi dan perhitungan harga pokok penjualan pada PT Indoprima Beef. Penelitian ini diketuai oleh Ibu Heni Sulistiani. Saat ini saya sudah bersama dengan Bu Heni Sulistiani. Selamat pagi Bu Heni. Selamat pagi Mbak Reni. Bu Heni hari ini terlihat berbeda karena menggunakan batik khas Lampung ya Bu ya? Iya, betul sekali. Bu Heni, kita ngobrol-ngobrol sedikit bisa ya Bu ya? Boleh sekali Mbak Reni. Bu Heni, boleh dong Bu diceritakan sedikit mengenai penelitian Bu Heni bersama tim nih Bu? Oke, saya cerita sedikit nih tentang penelitian saya tentang sistem perhitungan harga pokok penjualan sapi dan juga untuk smart angkong. Nah, ini merupakan hasil penelitian dari penelitian produk vokasi hasil hibah di tahun 2022 dan juga 2023. Di mana kami mengembangkan sebuah aplikasi untuk melakukan tracing dan juga melakukan perhitungan harga pokok penjualan sapi serta untuk menentukan jumlah pakan atau bobot pakan yang terkoneksi dengan database secara cloud dan juga menggunakan teknologi Internet of Things seperti itu. Untuk ide awalnya sendiri nih Bu Heni, kenapa tertarik melakukan penelitian dengan judul tersebut Bu? Oke, ini kan didasari dari saya ini merupakan salah satu anggota dari Center of Excellence Smart Agriculture yang itu memang dibawahi atau dinaungi di Universitas Teknologi Indonesia, di mana kami itu diarahkan penelitian-penelitiannya ke arah agriculture, jadi ke pertanian, kemudian ke peternakan dan lain sebagainya. Nah, kemudian di tahun 2020 kami memang melakukan studi banding lah ya, atau melakukan penjajakan kerjasama di PT Indoprima Beef. Kemudian dari proses penjajakan kerjasama tersebut kami diceritakan permasalahan-permasalahan yang terjadi di PT Indoprima Beef dan akhirnya kami menemukan sebuah ide tuh di situ pada saat melakukan penjajakan kerjasama untuk menciptakan smart angkong dan untuk membuat aplikasi perhitungan harga pokoknya. Wah, jadi kalau untuk penelitian ini pelaksananya dimulai dari kapan ya Bu? Kalau untuk inisiasi awal itu kami mulai di tahun 2020. Kemudian produk pertama itu kami hasilkan di tahun 2022. Kemudian produk kedua ini Smart Angkong di tahun 2023. Wah, berarti terbilang tidak terlalu lama sebenarnya Bu ya untuk penelitiannya itu. Untuk yang menjadi urgensi dari penelitiannya sendiri apa Bu? Urgensi dari penelitian yang kami lakukan tentunya adalah untuk mengefektifkan dari proses perhitungan harga pokok penjualan sapi dan juga untuk mengelola pakan ternak sapinya. Nah, di situ karena memang menjadi permasalahan inti yang ada di PT Indoprima Beef. Jadi kami berusaha untuk mencarikan solusi terbaik bagi si PT Indoprima Beef tersebut. Untuk prosesnya sendiri bisa diceritakan Bu Heni? Proses pertama kali tentunya kami melakukan penjajakan terlebih dahulu untuk menggali data dan juga informasi. Kemudian selanjutnya adalah pengumpulan kebutuhan, pengumpulan data dan juga informasi. Kemudian selanjutnya dilakukan untuk merancang dan juga mengembangkan sebuah aplikasi, di mana memang untuk mengembangkan aplikasi tidak mudah ya Bu ya. Betul. Apalagi saya background-nya dari sistem informasi akuntansi yang diminta untuk membuat sebuah produk terapan yang bisa dimanfaatkan oleh mitra seperti itu. Jadi saya berkolaborasi dengan beberapa dosen dari program studi lain. Wah, Bu Heni, boleh dong diceritakan ke Sobat Vokasi untuk fungsi dari Smart Angkong sendiri itu apa Bu? Oke, nah fungsi dari Smart Angkong yang pertama adalah untuk memanajemen pakan, kemudian yang kedua adalah untuk distribusi pakannya, dan yang ketiga adalah karena ini berbasis IoT, jadi nanti dari Smart Angkong ini akan terkoneksi langsung di sistem perhitungan harga pokok penjualan sapinya. Jadi Smart Angkong ini berguna untuk penimbangan pakan. Jadi di Smart Angkong ini dia ada timbangan digitalnya tuh Mbak. Jadi pada saat barang atau pakan itu dimasukkan ke dalam angkong, nanti kita bisa pilih menunya, jenis pakan apa nih yang ditimbang, kemudian berapa bobot pakan tersebut. Nah, dari data bobot pakan dan juga jenis pakan nanti akan dikirimkan secara otomatis ke
cloud, kemudian dari cloud tersebut akan terkoneksi ke sistem perhitungan harga pokok penjualan sapinya. Secara real time, Bu? Secara real time. Wah, luar biasa. Untuk kapasitasnya sendiri ada beban maksimal nggak, Bu? Untuk Smart Angkong ini sendiri masih ada batasan minimal ya Mbak ya. Maksimalnya itu 150 kg. Wow, cukup berat dan cukup banyak ya, Bu ya? Iya, betul sekali. Untuk penelitian ini sendiri, keterlibatannya siapa saja sih, Bu? Untuk terlibatan dalam penelitian tentu saja yang pertama kami melibatkan mitra, yaitu PT Indo Prima Beef itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah dosen yang memang lintas keilmuan ya atau beda program studi dengan saya. Kemudian selanjutnya adalah mahasiswa, karena ini juga merupakan bentuk MBKM ya, atau nantinya bisa dikonversi ke mata kuliah hasil atau ke tugas akhir mahasiswa tersebut. Wah, untuk perannya nih Bu, masing-masing perannya seperti apa? Oke, untuk peran dari mahasiswa yang pertama adalah khususnya dari mahasiswa program studi Sistem Informasi Akuntansi, mereka mengembangkan sebuah sistem perhitungan harga pokok penjualan sapinya yang dibimbing oleh dosen vokasi juga, yaitu dosen dari program studi yang sama, D3 Sistem Informasi Akuntansi. Kemudian selanjutnya ada Smart Angkong, ini adalah tugas akhir dari mahasiswa program studi Teknologi Informasi yang dibimbing secara langsung oleh saya sendiri. Kemudian selanjutnya ada juga sistem tracing sapi itu dikembangkan oleh dosen teknik komputer dan itu merupakan hasil dari laporan tugas akhir mahasiswa teknik komputer juga. Gitu. Wah, berarti memang memiliki peran masing-masing ya Bu ya? Iya, betul. Kalau untuk mitranya sendiri Bu, perannya seperti apa? Kalau mitra tentunya mereka berperan sebagai memberikan informasi tentunya pada saat proses pengumpulan data, kemudian pada saat implementasi dan pengujian. Jadi kami melakukan kalibrasi dari bobot pakan yang real ya di lapangan, mereka menjadi tempat untuk uji coba penerapan aplikasinya. Wah, ada hal menarik nggak sih Bu dalam proses penelitian ini? Ada banget Mbak. Menariknya adalah pada saat kami melakukan penelitian di awal ya di tahun 2021 itu kan sebenarnya kami ingin mengembangkan sebuah alat conveyor ya untuk distribusi pakan, di mana conveyor itu dipasang tiang-tiang tuh di sekitaran kandang sapi. Nah karena ini adalah sapi impor yang memang mereka memiliki sifat yang sangat rakus dan juga ganas, jadi tiang yang sudah kami pasang itu dirusak sama sapi dan akhirnya kami tercetus ya gimana supaya distribusi tetap berjalan, distribusi pakan tetap berjalan tanpa dirusak, alat itu tanpa dirusak sama si sapi tuh. Akhirnya tercetuslah si Smart Angkong ini. Wah, itu bisa menjadi ide awal ya Bu ya, betul. Dilihat dari situasi si sapi impor tersebut. Iya. Bu, ada nggak sih Bu kendala dan juga tantangan selama proses penelitian berlangsung Bu? Kalau kendala, yang pertama adalah jarak lokasi ya Mbak ya, tentunya itu menjadi kendala terbesar kami karena jarak lokasi antara mitra dengan di Teknokat itu berkisar 70 km wow, atau kalau jauh ya, Bu? Iya, perjalanan itu sekitar 2 jam. Itu pun sudah melalui tol ya. Jadi kalau kami mau melakukan uji coba, terutama untuk si Smart Angkong, jadi kami harus bolak-balik bawa Smart Angkongnya ke sana gitu. Jadi alatnya kadang suka error tuh kadang dibawa pas pada saat di sana perlu koneksi ulang lagi dan lain sebagainya. Karena lama di perjalanan ya Bu ya. Betul. Nah untuk solusinya nih Bu, ada nggak solusinya Bu? Solusinya tentunya untuk kondisi jarak dan juga untuk keamanan si alat atau Smart Angkong ini kami lepas dulu nih box hitamnya itu, jadi belum terpasang supaya nanti kita bisa safety dulu ya, atau kita bisa amankan terlebih dahulu alatnya. Kemudian pada saat sudah di lokasi baru kita pasang kembali alat Smart Angkong tersebut. Baik, berarti ini dirakit di lokasinya ya Bu ya? Betul sekali. Nah, dan juga kendala yang berikutnya adalah karena bidang keilmuan saya di sistem informasi akuntansi, tentunya saya nggak punya keilmuan banget tentang merakit hardware ya, merakit alat-alat yang berkaitan dengan teknis banget gitu. Nah makanya saya ajak berkolaborasi beberapa dosen di bidang keilmuan seperti teknik komputer dan juga di bidang teknologi informasi seperti itu. Wah ini pengalaman baru berarti buat Bu Heni ya Bu ya? Betul. Bu, untuk penelitian ini tuh sudah haki dan paten belum Bu? Untuk HKI kami sudah punya 1 HKI untuk di sistem tracing sapi. Kemudian patennya itu untuk yang distribusi pakannya itu sudah kami patenkan dan sudah granted. Nah untuk si Smart Angkong ini sedang diusulkan ke paten sederhana, masih dalam proses sih untuk paten sederhananya. Baik, nanti semoga kedepannya lancar ya Bu ya, mendapatkan paten. Iya.
Nah nih Bu, pertanyaan selanjutnya. Ini kan tadi selain haki dan paten, ada luaran lagi nggak Bu? Ada tentunya. Selain prototype dan juga sistem atau software, luaran lainnya adalah kami sudah konferenskan atau kami sudah seminarkan di internasional yang terindeks Scopus pada saat itu di IEEE. Kemudian kami juga sudah berbagi di berbagai media sosial Lampung, khususnya media sosial online, di media berita online. Kemudian juga kami membuat sebuah poster sederhana. Wah, berarti sudah dipublikasikan Iya. ya Bu ya. Bu Heni, ada nggak nih Bu testimoni dari mitra? Apakah mitra merasa puas atau seperti apa nih Bu? Oke, ini kan sudah diimplementasikan sama mitra, kemudian mitra itu merasa mereka sangat terbantu sekali khususnya untuk proses manajemen pakannya dan juga pencatatan sistem harga pokok penjualannya. Jadi mereka sangat terbantu tuh, mereka senang sekali. Nah, dengan adanya si Smart Angkong ini. Wah, berarti sangat membantu ya Bu ya Betul. untuk mitra. Iya. Bu, sebelum dan sesudah adanya Smart Angkong itu seperti apa Bu? Oke, perbedaannya ini terlihat sekali ya, Mbak ya. Sebelum kita pakai Smart Angkong di PT Indo Primabrik itu tadinya atau awalnya pada saat mereka akan mengelola pakan, mereka cuma berdasarkan perkiraan tuh satu karung mereka perkirakan 50 kg. Kemudian mereka masukkan ke dalam mixer. Nah, dengan adanya si Smart Angkong ini sudah pasti data timbangannya atau real ya, data timbangannya dan juga data pakannya kemudian langsung terkoneksi ke database. Jadi mereka nggak perlu lagi tuh pencatatan manual pakan yang keluar sekarang berapa, kemudian jenis pakannya apa. Nah, dengan adanya Smart Angkong sudah secara otomatis jenis pakannya apa, kemudian habis per hari itu berapa kilogram sudah tercatat dengan jelas. Wah, ini sangat membantu sekali ya Bu ya. Jadi untuk perhitungannya jadi lebih akurat. Seperti itu ya Bu ya. Betul sekali, Mbak. Bu, untuk pengembangan dari penelitian Ibu Heni sendiri nanti ke depannya seperti apa Bu? Oke, dari Smart Angkong ini tentunya akan kami kembangkan lebih lanjut menjadi yang jelas pertama dari kapasitas ya Mbak ya. Itu juga berdasarkan dari hasil permintaan mitra karena memang pengelolaan sapi impor di PT Indo Primabrik itu mencapai 10.000 ekor sapi. Jadi kalau misalkan banyak sekali ya Bu ya. iya, jadi kalau misalkan kami hanya mengembangkan si Smart Angkong yang kapasitasnya 150 kg itu kan tidak efektif di waktu pada Betul. saat pendistribusian pakan. Betul. Nah, jadi pengembangan lebih lanjutnya ke depannya yang paling terdekat itu untuk di kapasitas terlebih dahulu. Wah, berarti meminimalisirkan untuk pengantarannya bolak-balik. Iya, Seperti itu ya Bu ya. betul. Wah, Bu Heni, ini kan Bu Heni mendapatkan pendanaan di program penelitian dan pengabdian masyarakat untuk dosen vokasi nih Bu nih. Bagaimana sih Bu kesan dan harapan Bu Heni terhadap program PPM ini nih Bu? Oke, harapannya tetap dilanjutkan ya tentunya program pendanaan seperti ini karena ini tentunya sangat bermanfaat, apalagi produk-produk yang kami hasilkan itu juga sangat membantu dari mitra dan juga sangat dibutuhkan oleh si mitra itu sendiri, seperti itu. Penelitian Bu Heni ini kan sudah berhasil mendapatkan pendanaan di program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk dosen vokasi nih Bu. Nah, ada nggak Bu kesan dan harapan Bu Heni terhadap program PPM ini untuk sobat vokasi di rumah Bu? Oh, tentu ada ya. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada DIT APTV yang sudah memberikan pendanaan kepada program penelitian yang kami kembangkan sehingga ini sangat memberikan dampak positif dan juga manfaat kepada mitra terutama di PT Indo Primabrik itu sendiri. Nah, harapannya semoga tetap dilanjutkan nih program seperti ini sehingga kami dosen-dosen vokasi bisa mengembangkan lebih banyak produk-produk prototipe kami atau produk-produk terapan kami yang bisa digunakan atau diterapkan di masyarakat. Wah, sekalian Bu, ada nggak tips and trick untuk sobat vokasi lainnya Bu agar mendapatkan pendanaan yang serupa dengan Bu Heni? Oke, tips and triknya untuk sobat vokasi yang ingin mendapatkan pendanaan tentunya adalah tentukan dulu nih arah risetnya mau kemana, kemudian dikaitkan dengan teknologi informasi yang memang sekarang lagi booming ya atau lagi tren, kemudian juga dikaitkan dengan rencana Induk Riset Penelitian Nasional nih teman-teman semuanya. Jadi supaya penelitian yang kita lakukan terarah dan sejalan dengan program pemerintah. Wah, berarti untuk yang pertama tentukan arah riset dan juga dikaitkan dengan tren yang ada saat ini ya Bu ya, Iya, serta betul. rencana induk agar terarah untuk penelitiannya. Betul. Seperti itu. Baik. Bu Heni, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama saya dan juga sobat vokasi di rumah. Ya, sama-sama Mbak Reni. Semoga nanti ke depannya penelitiannya makin sukses ya Bu ya. Amin.
Baik Sobat Vokasi, terima kasih telah menonton tayangan ini. Semoga konten ini memberikan manfaat dan juga menginspirasi Sobat Vokasi semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat. Bu ini terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Mbak Reni. Semoga nanti penelitiannya makin lanjut untuk kedepannya. Amin. Terima kasih sudah mampir ke Teknovat. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi ataupun bisa balik lagi ke Teknovat. Terima kasih sekali.